Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi ya. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video saya ini ataupun yang berlangganan di channel saya, semoga selalu mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi kegagalan dengan teknik evaluasi ala NLP. Oke, simak terus setelah yang satu ini. Nah, teman-teman semuanya, pasti kita punya tujuan, punya impian ya, dan punya tindakan serta kita mendapatkan hasil terhadap apa yang kita lakukan tersebut. Biasanya hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada yang namanya gagal ya. Oleh karena itu, sebenarnya gagal itu ya, kalau dalam NLP ya, versi NLP itu tidak ada. Yang ada adalah feedback atau umpan balik. Umpan balik sendiri adalah sebuah hasil sementara yang kita dapatkan dari tindakan atau usaha yang kita lakukan itu. Jadi bukan hasil akhir. Misalkan kita mengerjakan tugas ulangan, kemudian nilai kita jelek. Nilai jelek itu bukan hasil akhir yang kita dapatkan, itu hanyalah hasil sementara. Seperti itu. Contoh lagi, kalau kita masak, kemudian masakan kita itu rasanya nggak enak. Rasa nggak enak dari masakan kita bukanlah hasil akhir, melainkan feedback. Hasil sementara yang kita dapatkan ya, dari usaha, dari tindakan yang kita lakukan itu sendiri. Begitu. Jadi di sini NLP mengajarkan kita bisa mengubah kondisinya ya. Kita bertanggung jawab sepenuhnya sebagai penyebab atau sebagai pelaku utama agar hasil yang kita dapatkan itu adalah sepenuhnya tanggung jawab kita sendiri. Alih-alih kita menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi, situasi, teman, ya, dan lain sebagainya. Tapi justru kita mengevaluasi diri sendiri, apa tadi yang saya lakukan sehingga saya tidak membuahkan hasil. Begitu. Alih-alih mengatakan, mengapa hal ini terjadi? Mengapa nilai saya jelek? Mengapa masakan saya nggak enak? Mengapa usaha saya gagal? Dan lain sebagainya. Nah, kalimat barusan seperti ini, itu kita memposisikan diri sebagai korban. Ya, korban dari keadaan, korban dari keputusan orang lain, korban dari atasan, dari orang tua, bahkan korban dari pemerintah yang tidak peduli dengan rakyat, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan korban dari kejahatan Tuhan. Naudzubillah. Hal itu sangat tidak diperbolehkan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, kita memiliki teknik evaluasi diri, ya. Yang tadi saya sampaikan, yaitu apa yang tadi saya lakukan yang menyebabkan saya tidak berhasil, yang menyebabkan nilai saya jelek, yang menyebabkan saya belum mendapatkan hasil yang memuaskan, dan seterusnya. Begitu. Nah, di sini kata-kata saya, ya, ada kata-kata saya. Apa tadi yang saya lakukan? Seperti itu. Nah, kenapa menggunakan kata saya? Karena kita sebagai pelaku, kita sebagai penyebab dari hasil yang kita dapatkan itu. Ya, jadi kita memposisikan diri sebagai penanggung jawab, bukan sebagai korban. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya karena jelas apapun hasil yang kita dapatkan sebenarnya adalah hasil dari tindakan dan keputusan kita sendiri. Sehingga kita tidak layak untuk menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan pemerintah, menyalahkan Tuhan ya. Nah, hal itu sama sekali bukanlah sikap yang gentle dalam kehidupan ini. Lantas harus bagaimana? Ya kita harus menggunakan pola pertanyaan untuk mengevaluasi diri sendiri, yakni dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, apa tadi yang saya lakukan yang menjadikan saya belum berhasil? Atau kalau dalam konteks pendidikan, misalkan begini, seorang siswa nilainya jelek, ya, matematika ulangannya jelek, mendapatkan nilai 40, maka dia harus evaluasi diri dengan berkata, apa tadi yang saya lakukan yang menjadikan nilai saya jelek? Seperti itu. Bukan mengatakan, mengapa nilai saya jelek, mengapa guru saya jahat, mengapa teman-teman saya pintar dan saya tidak pintar, dan lain sebagainya. Hal itu menjadikan dirinya korban. Lantas, kalau dia menggunakan pola pertanyaan atau pola evaluasi yang saya sampaikan tadi, apa tadi yang saya lakukan yang menjadikan saya nilainya jelek, seperti itu, maka dia akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk memperbaiki nilainya sendiri. Ya, tidak mengkambing hitamkan temannya, gurunya, apalagi orang tuanya, dan sebagainya.
Nah, dalam konteks yang lain, contoh, misalkan Anda bekerja dan mendapatkan gaji yang kecil. Nah, kemudian Anda berkata, mengapa hal ini terjadi? Mengapa saya gagal terus? Mengapa proyek saya gagal dan lain seterusnya? Nah, hal itu menjadikan Anda akan menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan bos Anda, menyalahkan mitra-mitra Anda, dan lain sebagainya. Dan Anda ganti dengan kalimat, apa tadi yang saya lakukan yang menjadikan saya belum berhasil menjalankan proyek ini? Seperti itu. Nah, dengan kalimat barusan menjadikan Anda berposisi sebagai penanggung jawab, sebagai penyebab atas hasil dari tindakan Anda sendiri. Sehingga nantinya Anda akan terus mengeksplorasi segala macam sumber daya yang dibutuhkan untuk lebih mendekati keberhasilan. Seperti itu. Nah, setelah kalimat tadi Anda ucapkan, maka kalimat yang kedua adalah apa tindakan yang perlu saya lakukan sehingga saya bisa mendekati keberhasilan, seperti itu. Nah, apa tindakan yang perlu saya lakukan untuk mendekati sebuah keberhasilan? Kalau dalam konteks pendidikan, misalkan begini, apa tindakan yang perlu saya lakukan supaya nilai saya lebih bagus lagi daripada sebelumnya? Begitu. Nah, hal ini akan mengeksplorasi berbagai macam potensi dalam diri kita. Atau kita mencari sumber daya lain di luar diri kita yang bisa menunjang nilai kita lebih bagus atau usaha kita lebih berhasil, seperti itu. Jadi itu adalah teknik mengevaluasi diri atau mengkoreksi diri sendiri kemudian memperbaikinya. Sehingga alih-alih kita menyalahkan orang lain, keadaan dan lain sebagainya, tapi kita bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hasil yang kita dapatkan sendiri. Jelas ya? Bukankah dalam agama sudah dikatakan bahwasanya Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubah dirinya sendiri, atau sampai kaum itu mau mengubah keadaan yang ada di dalam dirinya sendiri, seperti itu. Nah, itu artinya kita sendiri diberikan wewenang tanggung jawab sepenuhnya oleh Tuhan untuk mendapatkan hasil yang kita dapatkan, untuk mendapatkan hasil yang maksimal atas tindakan dan perilaku kita sendiri. Dengan kata lain, kita bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nasib diri kita sendiri. Entah nasib dalam pendidikan, nasib dalam nilai, nasib dalam rumah tangga, nasib dalam usaha, bisnis, karir, finansial, apapun itu semuanya adalah tergantung usaha dan tindakan kita sendiri. Nah, di dalam tindakan itu ada keputusan, ada pilihan. Nah, kita memilih dan memutuskan sesuai dengan kebijakan diri kita. Ya, kita tidak bisa tidak memilih, kita pasti memilih, ya. Dan memilih ini yang memutuskan adalah diri kita, bukan orang lain. Ya, kita bersikap gentle, memutuskan yang terbaik untuk diri kita. Meskipun katakanlah keputusan itu salah, ya, di lain waktu ternyata itu salah, maka kita jadikan saja sebagai feedback lagi. Kita jadikan sebagai pembelajaran lagi. Hasil sementara, bukan hasil akhir. Bukan lantas disesali, kemudian kita menangis, tidak. Tetapi boleh kita sesali, kita menangis, namun kita tambahi dengan sikap yang optimis. Kita evaluasi diri, kita mengambil tindakan yang lebih positif, kita mengambil pelajaran dari kegagalan tersebut, kemudian kita bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengubahnya. Maka dijamin hasil baru yang akan kita dapatkan pasti lebih bagus daripada hasil sebelumnya. Begitu. Hal ini bisa Anda terapkan dalam konteks apapun, dalam bidang apapun, ya, dalam bidang usaha, bisnis, marketing, pemberdayaan diri, dalam hal pendidikan, kemudian parenting, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya NLP itu sangat fleksibel untuk Anda gunakan dalam bidang apapun sesuai dengan profesi atau tindakan yang Anda sekarang ini miliki. Begitu. Baik, itu saja, semoga bermanfaat dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.